Kali ini kita akan belajar tentang pengaturan template untuk mencetak dokumen. Dalam account terdapat berbagai macam menu, seperti stok, akuntansi, kelola, dan lain-lain. Ketika Anda memasukkan slip di tiap modul dan menyimpannya, Anda bisa mencetak invoice atau dokumen slip yang terkait di menu daftar. Dan dokumen yang sering dicetak salah satunya adalah tagihan penjualan, yang datanya berasal dari input di menu penjualan. Di menu akuntansi, Anda juga dapat mencetak dokumen slip dari jurnal pembayaran, tanda terima, dan lain-lain. Dan modul lainnya seperti groupware memiliki template slip masing-masing untuk dicetak. Mari kita bahas cara mengatur template untuk mencetak dokumen. Saya akan menggunakan slip tagihan penjualan. Untuk membuat tagihan penjualan, Anda perlu membuat slip baru yang diinput dari menu stok 1, penjualan, penjualan baru. Anda harus mengisi semua kolomnya, kemudian klik simpan. Terdapat dua macam tombol simpan. Simpan, dan juga simpan atau cetak. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu simpan. Namun, tombol simpan hanya menyimpannya saja. Sedangkan tombol simpan atau cetak akan menampilkan tampilan cetakan invoice juga. Jika Anda hanya klik simpan, Anda harus melihat slipnya di daftar dan menekan tombol cetak di sebelah kanan untuk mencetaknya. Kemudian, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengedit template-nya. Pertama-tama, saya akan mengisi penjualan baru terlebih dahulu. Isi pelanggan atau vendor. Kemudian lokasi keluar, kode barang, kemudian tekan tombol simpan atau cetak. Saya akan menekan tombol simpan atau cetak. Dan tampilan invoice akan muncul. Anda bisa lihat terdapat stempel perusahaan. Anda dapat mendaftarkan stempel dengan masuk ke menu kustomisasi pengguna, informasi, logo atau stempel. Kemudian klik pengaturan di bagian stempel, dan pilih file untuk menyisipkan gambar. Mari kita sisipkan satu gambar. Anda dapat memperbesar dan memperkecil stempelnya. Dan klik simpan untuk mendaftarkannya, kemudian stempel akan tampil di laporan, invoice, dan lain-lain. Kembali ke pengaturan template invoice. Kita bisa lihat di sini, nama template adalah default domestic. Ini artinya template ini adalah template default yang diberi nama domestic. Jika kita klik di tanda panah di sini, terdapat template lainnya yang dapat kita gunakan seperlunya. Kita juga dapat menambahkan template baru dengan mengklik contoh laporan baru. Misalnya, contohnya, saya ingin menambahkan template baru yang terdapat informasi rekening bank untuk memudahkan pelanggan melihat informasi pembayaran. Saya ingin menambahkannya ke bagian bawah invoice. Untuk mengeditnya, kita bisa mengklik pilihan di kanan atas, kemudian klik pengaturan contoh laporan, dan pilih contoh laporan baru. Kita beri nama, misalnya, info rekening bank. Klik simpan. Terdapat bagian atas,
bagian tengah atau body, atau bagian bawah. Jika Anda klik pengaturan untuk bagian atas, akan tampil format seperti ini. Anda bisa memasukkan tabel atau teks. Kita bisa lihat terdapat beberapa kode yang tertera di sini. Kode-kode ini akan menghubungkan dengan sistem di account. Misalnya, kita lihat di sini, tulisan date atau tanggal terhubung dengan kode account 0010. Di sebelah kanan bisa kita lihat kode account 0010 adalah tanggal slip. Jadi nanti di invoice akan otomatis terhubung dengan tanggal slip. Kita juga dapat menambahkan kode tersebut di sini. Misalnya saya ingin menambahkan bill to dengan nama CEO di kode 3880. Klik di sini, kemudian tambahkan. Nantinya nama CEO akan muncul di bill to jika Anda mengisi kolom nama CEO di pengaturan. Inilah cara mengatur bagian atas. Kemudian untuk bagian tengah, jika Anda klik pada kolom, Anda bisa menambahkan, menghapus, atau mengatur kolom. Jika Anda ingin menambahkan kolom, maka kolom yang diperlukan akan muncul. Silakan pilih salah satunya, kemudian terapkan. Akan tampil seperti ini. Dan kemudian di bagian bawah, jika klik pada pengaturan, akan muncul tampilan seperti ini. Saya ingin memasukkan informasi bank di bawah sini. Maka klik di bawah sini, saya akan menulis informasi rekening bank. Misalnya saya ingin menulis rekening bank atas nama account di rekening bank utama dengan nomor kemudian terapkan. Dan terakhir, mari kita klik simpan. Dan tulisan rekening bank akan muncul di bagian bawah yang sudah kita setel, dan juga kolom baru yang sudah kita masukkan. Kemudian, untuk modul akuntansi, misalnya, Anda sering menggunakan jurnal pembayaran. Jika saya mengisinya di sini, kemudian saya klik simpan atau cetak, maka akan muncul tampilan voucher seperti ini. Klik tombol pilihan, pengaturan contoh laporan, kemudian contoh laporan baru untuk mengeditnya. Baik di menu akuntansi maupun stok, Anda dapat mengedit vouchernya. Misalnya, untuk di menu penawaran, atau di permintaan pembelian, dan lain-lain.